Pernah nggak sih lo ngerasa capek banget, padahal seharian lo nggak ngapa-ngapain selain mikir nanti mau makan apa ya, mikir besok mau pakai baju apa, sampai mikir apakah jalan hidup yang lo ambil sekarang udah bener atau belum. Kita sering ngeluh pengen bebas, tapi ironisnya pas kebebasan itu ada di tangan kita malah stres, kita malah overthinking. Ternyata kebebasan itu bukan cuma soal bisa ngelakuin apa aja, tapi soal beban yang kita tanggung. Hari ini di Ocean Belajar kita bakal bahas kenapa setiap pilihan kecil lo adalah pembentuk identitas diri lo, dan kenapa rasa cemas yang lo rasain saat milih itu sebenarnya adalah panggilan buat lo menjadi manusia yang berdaulat. Filsuf Jean-Paul Sartre punya kalimat legendaris, "Existence precedes essence." Artinya, manusia itu lahir tanpa buku petunjuk. Beda sama pisau yang dibuat buat motong atau kursi buat didudukin, mereka punya tujuan dulu baru diciptain. Tapi manusia, kita lahir dulu baru kita cari tujuannya. Kita adalah kanvas kosong, dan setiap pilihan sekecil apapun adalah goresan kuas yang ngebentuk gambar identitas lo. Kalau hari ini lo milih buat bangun siang dan nyalahin algoritma atas kegagalan lo, itu bukan takdir, itu adalah lo yang lagi milih buat menjadi orang yang menyerah. Identitas lo bukan sesuatu yang lo temuin di dalam diri lo, tapi sesuatu yang lo pahat lewat aksi nyata. Nah, di sini bagian beratnya. Sartre dan Kierkegaard bilang, kebebasan itu membawa kecemasan yang mendalam. Kenapa? Karena setiap lo memilih satu hal, lo secara otomatis membunuh ribuan kemungkinan lain. Misalnya, pas lo milih jurusan hukum, lo membunuh diri lo yang mungkin bisa jadi seniman, dokter, atau pengusaha. Inilah yang bikin kita cemas. Kita takut kalau pilihan kita salah, kita udah terlanjur membunuh versi diri kita yang mungkin lebih sukses. Kecemasan ini bukan penyakit mental. Ini adalah respon logis otak lo saat menyadari bahwa lo punya kuasa penuh atas hidup lo. Kita cemas karena kita sadar kalau nggak ada yang bisa disalahin selain diri kita sendiri kalau pilihan itu gagal. Tapi tunggu dulu, justru dalam kecemasan itu manusia menyadari kebebasan dan tanggung jawabnya. Kierkegaard pernah bilang, kecemasan itu kayak lo berdiri di pinggir tebing tinggi. Lu gak cuma takut jatuh, tapi lu takut karena lu sadar lu bisa ngejatuhin diri lu sendiri kalau lu mau. Itulah kesadaran akan kuasa. Kecemasan adalah bukti kalau lu punya kontrol atas diri lu sendiri. Kalau lu robot, lu gak bakal cemas karena langkah lu udah diprogram. Jadi, tanggung jawab itu bukan beban, tapi mahkota. Saat lu berani bilang, gue milih ini, dan kalau ini gagal, ini adalah hasil keputusan gue. Bukan salah orang tua gue, bukan salah sistem, dan bukan salah siapa-siapa. Di detik itulah lo menjadi manusia yang sebenarnya. Jadi buat lo yang sampai sekarang masih takut salah pilih, dengerin ini. Nggak memilih pun adalah sebuah pilihan. Dan pilihan untuk diam, itu juga ngebentuk identitas lo sebagai orang yang ragu, sebagai orang yang pelin-pelan, sebagai orang yang nggak punya keyakinan. Terimalah kecemasan itu, anggap itu sebagai pengingat kalau lo adalah raja atas hidup lo sendiri. Pilihan lo mungkin gak selalu benar, tapi pilihan itulah yang bikin hidup lo punya makna, bukan sekadar skrip dari orang lain. Gimana menurut lo Sobat Osan? Apakah kebebasan itu emang sebuah kutukan atau malah sebuah anugerah? Tulis opini lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau lo ngerasa relate, share jika ini bermanfaat, dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di opini santuy, teman-teman mikir, nggak harus ribet.